Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kimia Analitik Kualitatif Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dalam video pembelajaran ini, kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang asam basa. Pada video pembelajaran sebelumnya, telah dibahas bahwa bila suatu asam atau basa berada dalam larutannya, maka asam atau basa tersebut akan terionisasi menjadi ion-ionnya dan membentuk suatu keadaan setimbang. Pada asam kuat dan basa kuat, maka akan terionisasi sempurna. Sedangkan asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian, yakni sebesar nilai Ka-nya. Banyaknya ion H+ atau OH- yang terbentuk ini menentukan kekuatan asam atau basa tersebut, di mana kekuatan asam dan basa ini diistilahkan dengan derajat keasaman atau power of hydrogen atau disingkat dengan pH. Pada kasus tertentu seperti asam kuat, misalnya kita memiliki larutan HCl dengan konsentrasi 1×10⁻⁸, maka pH larutan ini tidak bisa dihitung secara langsung dengan menggunakan persamaan pH asam kuat. Karena tidak mungkin larutan asam memiliki pH 8. Untuk kasus seperti ini, kita harus mempertimbangkan sumber-sumber ion H+ atau H3O+ yang lain. Dalam hal ini bisa bersumber dari air, di mana air akan terionisasi menjadi H3O+ dan OH-. Maka, untuk cara penyelesaian yang pertama, kita bisa menghitung konsentrasi H+ dengan persamaan kesetimbangan air, di mana Kw sama dengan konsentrasi H3O+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Dalam persamaan tersebut, H3O+ adalah penjumlahan dari konsentrasi H3O+ yang berasal dari air dan H3O+ yang berasal dari HCl, di mana konsentrasi H3O+ dari air diasumsikan dengan X. Dari perhitungan, maka diperoleh persamaan X kuadrat plus 1×10⁻⁸X min 1×10⁻⁻14. Maka dengan penyelesaian persamaan kuadrat diperoleh hasil bahwa nilai X atau konsentrasi H3O+ dari air adalah 9,5×10⁻⁸. Tadi disebutkan bahwa konsentrasi H3O+ total dalam larutan tersebut adalah penjumlahan dari H3O+ yang berasal dari air dan HCl. Maka diperoleh konsentrasi H3O+ total dalam larutan tersebut adalah 1,5×10⁻⁻⁷, sehingga diperoleh pH larutan tersebut adalah 6,98. Ada juga perhitungan yang lebih mudah dengan langsung menjumlahkan konsentrasi H3O+ yang berasal dari air dan HCl, di mana pada penyelesaian ini menggunakan asumsi bahwa konsentrasi H3O+ dan OH- dari air adalah sama, yakni 10⁻⁻⁷. Maka di sini bisa langsung dihitung konsentrasi H3O+ total adalah 1×10⁻⁻8 ditambah 1×10⁻⁷ dan diperoleh hasil 1,1×10⁻⁷, sehingga pH larutan tersebut adalah 6,96. Dapat dilihat dari penyelesaian 1 dan 2 bahwa pH larutan tersebut sangat mendekati 7, atau dengan kata lain bahwa konsentrasi larutan tersebut hanya digunakan pada perhitungan saja, karena pada realitanya dalam analisis akan lebih banyak digunakan air yang memiliki pH 7. Pada pertemuan sebelumnya,
Telah dibahas bagaimana cara penentuan pH suatu larutan asam yang mempunyai valensi 1 atau melepaskan 1 ion H+. Asam-asam yang dapat melepaskan lebih dari 1 ion H+, biasanya ada yang menyebut diprotik kalau dia melepaskan 2H+, atau triprotik bila ia melepaskan 3H+. Untuk itu kita sebut saja asam-asam yang melepaskan lebih dari 1H+ sebagai asam poliprotik. Contohnya di sini ada asam sulfat, asam oksalat, asam sulfit, asam fosfat, dan lain-lain. Begitu juga dengan basa yang mampu melepaskan lebih dari 1 ion OH-, maka akan disebut sebagai basa polihidroksi. Contohnya magnesium hidroksida, barium hidroksida, aluminium hidroksida, dan lain-lain. Ion-ion logam ini berikatan ionik dengan ion hidroksida dan akan terionisasi sempurna. Oleh karena itu, mereka ini tergolong basa kuat. Berikut ini beberapa contoh asam poliprotik dengan nilai Ka-nya. Dapat dilihat pada tabel ini, spesial untuk asam sulfat. Asam sulfat ini dikatakan sebagai asam kuat karena memiliki harga Ka1 yang sangat besar, di mana pada Ka1 ini asam sulfat akan terionisasi sempurna. Untuk perhitungan pH asam poliprotik, di sini saya contohkan perhitungan pH larutan asam sulfat dengan konsentrasi 1 kali 10⁻² molar dengan Ka1 yang sangat besar dan Ka2 1,2 kali 10⁻². Dengan adanya dua nilai Ka, maka jumlah H+ yang dilepas merupakan penjumlahan dari ionisasi pertama dan ionisasi kedua. Pada ionisasi pertama, H2SO4 terionisasi menjadi H+ dan HSO4-, di mana nilai Ka1 yang sangat besar menunjukkan bahwa konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam sulfat mula-mula, yakni 0,01. Dan pada ionisasi kedua, ion HSO4- terionisasi menjadi H+ dan SO4 2-, di mana nilai Ka2 adalah sebesar 1,2 kali 10⁻². Konsentrasi mula-mula HSO4- dan H+ berasal dari ionisasi pertama, yakni sebesar 0,01 molar. Pada saat reaksi, sejumlah tertentu ion HSO4- terionisasi menghasilkan ion H+ dan SO4 2- yang terbentuk yang disimbolkan dengan X. Maka pada keadaan akhir akan membentuk kesetimbangan di mana HSO4- akan terionisasi sebesar 0,01 X. Dan H+ yang terbentuk dari ionisasi 1 dan 2 adalah 0,01 plus X. Dan ion SO4 yang terbentuk adalah sebesar X. Dalam perhitungan, kita bisa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa nilai X sangat lebih kecil daripada konsentrasi H+ dan HSO4- dari ionisasi pertama atau 0,01 molar. Maka dengan menganggap nilai X sangat kecil, maka 0,01 ditambah X dan 0,01 dikurangi X dapat diabaikan, sehingga diperoleh nilai X sama dengan nilai Ka sebesar 1,2 kali 10⁻².
Nilai X yang kita peroleh ini perlu dilakukan pengujian apakah nilai X hasil asumsi tersebut valid atau tidak valid. Untuk menguji asumsi tersebut, kita bisa membandingkan nilai X hasil asumsi dengan nilai X mula-mula dikalikan 100%. Apabila hasilnya kurang dari 5%, maka asumsi tersebut adalah benar. Apabila lebih besar dari 5%, maka asumsi tersebut adalah tidak valid. Dari hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa hasil asumsi tersebut tidak valid. Maka harus dihitung ulang tanpa menggunakan asumsi. Sehingga diperoleh 0 sama dengan X kuadrat plus 0,022X min 0,00012. Untuk mendapatkan nilai X dapat dilakukan perhitungan dengan persamaan kuadrat ABC dan diperoleh hasil X sama dengan 0,0045 molar. Maka konsentrasi ion H+ total yang ada di dalam larutan dapat ditentukan dengan menjumlahkan H+ hasil ionisasi pertama dan H+ hasil ionisasi kedua dan diperoleh hasil 1,45 kali 10 pangkat min 2 molar. Dari sini kita bisa langsung menghitung pH-nya dengan persamaan min log H+ dan diperoleh hasil pH sama dengan 1,84. Penerapan sistem kesetimbangan asam basa yang sering digunakan adalah dalam pembuatan larutan buffer, di mana larutan buffer ini merupakan sistem larutan asam basa yang dapat mempertahankan nilai pH-nya dari penambahan asam encer, basa encer, maupun pengenceran dengan menggunakan air. Ada dua jenis larutan buffer, yakni buffer asam dan buffer basa. Pada larutan buffer asam, larutan ini terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, dan merupakan larutan buffer yang mempunyai pH kurang dari 7. Cara pembuatan larutan buffer asam ini dapat dilakukan dengan mencampurkan asam lemah dengan garam yang merupakan konjugasinya, atau mereaksikan asam lemah dalam jumlah berlebih dengan basa kuat. Yang berikutnya adalah buffer basa, di mana buffer basa ini merupakan larutan yang terdiri dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya yang mempunyai pH lebih dari 7. Cara pembuatannya dengan mencampurkan basa lemah dengan garam yang merupakan asam konjugasinya, atau dengan mereaksikan basa lemah dalam jumlah berlebih dengan asam kuat. pH suatu larutan buffer dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan konstanta ionisasi atau dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Misalkan dalam suatu larutan buffer asam, maka dalam larutan tersebut akan mengandung asam lemah Ha dan basa konjugasinya A-. Maka untuk menentukan pH larutan buffer dapat dihitung dengan persamaan Ka, yakni Ka sama dengan H3O+ dikalikan konsentrasi H- dibagi konsentrasi Ha, maka akan diperoleh konsentrasi H3O+ sama dengan Ka dikalikan dengan konsentrasi asam dibagi konsentrasi A-. Selanjutnya, konsentrasi H3O+ ini yang digunakan untuk menentukan pH larutan buffer tersebut dengan persamaan pH min log H+. Sedangkan untuk persamaan Henderson-Hasselbalch, pH dapat ditentukan dengan persamaan pKa ditambah log konsentrasi A- dibagi dengan konsentrasi Ha.
di mana persamaan ini sebenarnya merupakan turunan dari persamaan konstanta ionisasi. Agar lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh perhitungan. Di sini saya contohkan perhitungan penentuan pH larutan buffer asetat yang merupakan campuran dari asam asetat 0,1 m sebanyak 700 ml dengan larutan natrium asetat 0,1 m sebanyak 300 ml. Berapakah pH larutan buffer tersebut jika diketahui nilai Ka dari asam asetat adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dari soal tersebut, diketahui bahwa volume total larutan adalah 1000 ml. Maka, dari sini untuk menentukan konsentrasi tiap-tiap komponen setelah pencampuran, dapat digunakan rumus perhitungan untuk pengenceran, yakni V1M1 sama dengan V2M2. Maka, akan diperoleh konsentrasi asam asetat setelah pencampuran adalah 0,07 molar dan konsentrasi natrium asetat setelah pencampuran adalah 0,03 molar. Selanjutnya, dengan memasukkan konsentrasi hasil perhitungan tersebut ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch, maka akan diperoleh nilai pH larutan buffer tersebut adalah 4,4. Cara lain juga bisa digunakan dengan menggunakan perbandingan mol antara asam asetat dan natrium asetat, karena volume akhir dari larutan adalah sama, yakni 1000 ml. Pada contoh yang kedua, ini biasanya sering terjadi pada saat Anda sedang melakukan penelitian atau bekerja, di mana Anda diperintahkan untuk membuat larutan buffer. Misalnya, Anda akan membuat larutan buffer asetat pH 5 sebanyak 1000 ml. Dan larutan yang tersedia adalah asam asetat 0,1 m dan larutan NaOH 0,1 m. Berapakah volume masing-masing larutan yang dibutuhkan untuk pembuatan larutan buffer tersebut? Kita bisa mengasumsikan bahwa volume asam asetat yang digunakan adalah X dan volume NaOH yang digunakan adalah Y. Karena konsentrasinya adalah sama, maka volume asam asetat atau X harus lebih besar daripada Y, sehingga NaOH akan habis bereaksi dengan asam asetat menghasilkan natrium asetat yang merupakan basa konjugasi dari asam asetat. Dengan menggunakan rumus mula-mula, reaksi dan sisa atau MRS, maka diperoleh mol asam asetat sisa adalah 0,1X dikurangi 0,1Y dan natrium asetat yang terbentuk sebesar 0,1Y. Selanjutnya, untuk konsentrasi H3O+, kita dapat menghitung dari pH larutan tersebut dengan menggunakan persamaan pH dan diperoleh konsentrasi H3O+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Maka, dengan memasukkan parameter-parameter yang telah diperoleh tadi ke dalam persamaan Ka, maka akan diperoleh nilai X, yakni X sama dengan 1,571Y. Parameter X dan Y tadi merupakan perumpamaan atau asumsi dari volume larutan asam asetat dan larutan NaOH, sehingga penjumlahan X dan Y merupakan volume total dari larutan buffer yang akan dibuat. Maka, dengan memasukkan nilai X sama dengan 1571Y ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 1000, maka akan diperoleh Y sebesar 388,95 ml. Dan selanjutnya tinggal menghitung nilai X dan diperoleh
hasil sebesar 611,05 ml. Jadi, untuk membuat larutan buffer astat pH 5 sebanyak 1000 ml, kita bisa mereaksikan 611,05 ml larutan asam astat 0,1 m dengan 388,95 ml larutan NaOH 0,1 m. Tadi telah disebutkan bahwa larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya dengan penambahan larutan asam atau basa encer ataupun dengan pengenceran dengan air. Nah, sekarang bagaimana cara larutan buffer dapat mempertahankan nilai pH larutan tersebut? Di sini misalnya saya contohkan buffer astat, di mana dalam buffer astat mengandung asam astat dan basa konjugasinya yang biasanya natrium astat. Pada penambahan asam H+ ke dalam larutan tersebut akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri atau ke arah pembentukan asam astat. Jadi, asam H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion astat atau basa konjugasi yang berasal dari natrium astat. Sehingga jumlah H+ dalam larutan buffer tersebut tidak terjadi perubahan secara signifikan. Selanjutnya, jika ditambahkan basa atau OH-, maka akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan natrium astat. Jadi, basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam astat yang tidak terionisasi menghasilkan garam dan air. Untuk lebih memahami mekanisme buffer dalam mempertahankan pH, maka di sini langsung saja saya contohkan perhitungan bagaimana larutan buffer dapat mempertahankan pH-nya. Di sini saya contohkan suatu larutan buffer yang terbuat dari 50 ml asam astat 1 m dan 50 ml natrium astat 1 m dengan Ka 1,75 kali 10⁻⁵, maka berapa pH larutan awal dan berapa pH larutan setelah penambahan? Yang pertama 10 ml HCl 0,1 m dan yang kedua 10 ml NaOH 0,1 m. Untuk menghitung pH awal larutan seperti yang perhitungan sebelumnya, kita dapat menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch atau dengan menggunakan persamaan konstanta ionisasi. Dan karena kedua larutan tersebut dicampur, maka volume akhir larutan adalah sama, yakni 100 ml. Maka perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan jumlah molnya. Di sini saya contohkan penggunaan persamaan Henderson-Hasselbalch. Sehingga pH sama dengan min log 1,75 kali 10⁻⁵ ditambah log 1 m kalikan 50 ml dibagi 1 m kalikan 50 ml. Sehingga pH larutan awal diperoleh 4,76. Selanjutnya, untuk menghitung pH setelah penambahan HCl 0,1 m sebanyak 10 ml, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa dalam sistem larutan buffer astat, penambahan H+ dari HCl akan bereaksi dengan basa konjugat, yakni CH3COO- membentuk asam astat. Sehingga di sini akan terjadi penambahan jumlah mol asam astat menjadi 51 dan pengurangan jumlah mol ion astat menjadi 49. Selanjutnya, tinggal kita memasukkan nilai mol tersebut ke dalam persamaan penentuan pH dan diperoleh
pH larutan buffer asetat setelah penambahan 10 ml larutan HCl adalah 4,74. Begitu juga sebaliknya, pada penambahan larutan NaOH 0,1 m sebanyak 10 ml. Di sini penambahan OH- ke dalam larutan tersebut akan bereaksi dengan asam asetat, menghasilkan garam natrium asetat dan air. Sehingga pada saat terjadi penambahan OH- akan menyebabkan peningkatan mol dari basa konjugat. Dalam hal ini adalah ion CH3COO- atau natrium asetat. Selanjutnya tinggal memasukkan nilai mol baru yang kita peroleh ke dalam persamaan penentuan pH dan diperoleh pH larutan setelah penambahan 10 ml larutan NaOH adalah 4,77. Dapat dilihat di sini bila dibandingkan dengan pH awal larutan yakni 4,76, maka penambahan 10 ml larutan HCl 0,1 m tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan pH larutan buffer tersebut. Dan juga setelah penambahan NaOH 0,1 m sebanyak 10 ml juga tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai pH larutan buffer tersebut. Maka di sini terbukti bahwa larutan buffer memang benar-benar dapat mempertahankan nilai pH-nya dari penambahan asam atau basa. Baiklah, cukup sampai di sini dulu materi pembelajaran kita tentang asam basa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi Anda semua dan menambah wawasan Anda. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.